Saya Alvani Rambe dari Teknik Informatika untuk menjelaskan metode faktorasi. Nih, untuk A sama dengan 1, bentuknya A pangkat 2 tambah BX plus C sama dengan 0. Caranya, kita untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, kita harus mencari yang hasil kalinya sama dengan C. Dua bilangan ya, dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya adalah C. Jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Mari kita lihat contoh supaya lebih jelas. Misalnya contohnya X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ini kan untuk A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 2. Untuk C-nya sama dengan min 3. Nah, kita lihat untuk hasil kalinya adalah C. Jadi ada dua bilangan, jika dikalikan hasilnya C. Maka kita ambil angka C-nya. C-nya yaitu min 3. Ya. Ini untuk kalau dikalikan C, dijumlahkan B, maka kita caranya ambil C-nya. Atau di sini karena C-nya min 3, berarti kita ambil min 3. Min 3 itu perkalian dari berapa kali berapa? Kita faktorkan. 1 kali min 3. Kemudian berapa lagi? Min 1 kali 3. Nah, kita udah dapatkan dua nih. Dua perkalian yang menghasilkan min 3. Yang pertama adalah 1 kali min 3. Yang kedua min 1 kali 3. Cuma kita di sini untuk mencari akar-akar persamaannya, syarat yang kedua hasil penjumlahannya harus B. B-nya berapa? B-nya itu kan 2. Berarti mana di antara perkalian ini yang kalau angkanya dijumlahkan hasilnya 2. Kalau yang 1 ditambah negatif 3 hasilnya min 2 atau negatif 2. Kalau yang bawah negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2. Nah, berarti kita udah dapat ya yang cocok. Berarti yang cocok adalah negatif 1 dan 3. Angkanya kita ambil negatif 1 dan plus 3. Kemudian kita masukkan ke X dalam kurung ya, dalam kurung X min 1 dari mana? Yang tadi, angka yang di atas. Kemudian satu lagi X. Berapa? Plus 3. Nah, kita udah dapat nih pemfaktorannya. Kemudian kita selesaikan. X min 1 sama dengan 0. Tuh. Maka X-nya sama dengan 1. Yang satu lagi. X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Tuh ya. Jadi, kesimpulannya, akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan negatif 3. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk faktorisasi yang kedua, bagaimana jika A-nya bukan 1? A-nya tidak sama dengan 1. Contohnya seperti ini. 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kalikan A dengan C. A-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Kita harus kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kita sudah mendapatkan angka 6. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita cari bilangan berapa jika dikalikan hasilnya adalah 6. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 5. 5-nya dari mana? Dari B. Tuh. Ya. Karena ini A-nya bukan 1, maka harus dikalikan dulu dengan C. Ya, kita ulangi lagi. Karena A-nya bukan 1, maka harus dikalikan dulu dengan C.
Setelah didapat angka hasil perkaliannya, maka itu untuk menentukan ada dua bilangan jika dikalikan hasilnya. Karena di sini 6, berarti jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5. Kita ambil angka 6-nya, ya. Angka 6 itu perkalian dari berapa kali berapa saja? Yang pertama 1 kali 6. Yang kedua 2 kali 3. Nah, dari dua angka ini, dari dua perkalian ini, perkalian yang mana jika dijumlahkan kedua angkanya, hasilnya adalah 5. Kalau yang satu dengan 6, jika dijumlahkan hasilnya 7. Kalau yang bawah dijumlahkan hasilnya 5. Nah, berarti kita udah dapatkan nih. Kita ambil 2 dan 3. Positif 2 dan positif 3. Kita lihat di sini karena A-nya sama dengan 2, maka kalian harus terlebih dahulu tulis ya 2x plus 2. Tuh kan? Karena A-nya sama dengan 2. Satu lagi 2x plus 3. Kalau A-nya 3, ya berarti 3x plus 2, 3x plus 3. Kalau A-nya 4, berarti 4x plus 2, 4x plus 3, dan seterusnya. Ya. Berarti tergantung A-nya. Nah, karena A-nya sama dengan 2 juga, maka kita harus bagi dengan 2. Tuh. Bagaimana kalau A-nya 3? Ya, berarti pembaginya juga 3. Kalau A-nya 4, pembaginya juga 4. Karena di sini A-nya 2, maka dibagi 2. Selanjutnya, kita pilih di antara angka yang ada dalam kurung ini, mana angka yang bisa dibagi 2. Artinya, kalau angka itu dibagi, tidak menghasilkan pecahan. Ya. Pasti ada salah satu angka dalam kurung yang jika dibagi tidak menghasilkan pecahan. Kalau di sini jelas 2x plus 2, maka 2x plus 2 yang kita bagi 2. Kita coret. 2x dibagi 2 jadi x, plus 2 dibagi 2 jadi 1. Jadinya x plus 1. 2x plus 3 tetap. Kita tulis ulang. X plus 1, 2x plus 3. Maka x plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1. Kemudian 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. Berarti x-nya sama dengan min 3 per 2. Jadi kesimpulannya, akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 1 dan min 3 per 2. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada juga bentuk lain nih untuk faktorisasi. Seperti ini. Untuk bilangan yang kuadrat. X pangkat 2 min 16 sama dengan 0. Kita tulis di sini X plus dan X min. Ya, langkahnya, ulangi, kalau misalnya ada X pangkat 2 dikurangi 16 sama dengan 0, jika ada bentuk yang seperti ini, maka kita tulis dulu X plus dan X min. Pokoknya X plus dan X min. Tidak X plus dan X plus, tidak. X min dengan X min, tidak. X plus dan X min. Kemudian, karena di sini 16 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, jika ada bentuk seperti ini, pasti angka yang di sini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu yang bagaimana sih? Nah, bilangan kuadrat itu hasil perkalian dari 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, dan seterusnya. Ya, dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya itu adalah bilangan kuadrat. Nah, di sini bilangan kuadratnya adalah berapa? 16. 16 itu dari 4 kali 4. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.